Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada moderator dan mohon izin kepada Ibu Fasilitator dan juga rekan-rekan semuanya. Saya mewakili dari kelompok 1 yang beranggotakan saya sendiri Aan Sulistawan, kemudian Fitra Wisnu Ilhami dan juga Ibu Siti Rohaila akan menyampaikan hasil diskusi kami dari ruang kolaborasi modul 1.4 tentang modul budaya positif yang membahas tentang 4 kasus studi 4 kasus. Jawaban pertanyaan dari kasus 1. Yang pertama, dalam kasus di atas langkah-langkah restitusi apa saja yang sudah dijalankan oleh Ibu Santi? Restitusi yang sudah dijalankan oleh Ibu Santi adalah penguatan karakter atau menstabilkan identitas mereka, di mana Ibu Santi bertanya kembali mengenai sikap Vivi dan Natali yang tidak menghargai orang lain, dan berusaha menggali solusi serta penguatan kepribadian mereka yang tidak sopan kepada Bu Eni, agar mereka bisa memperbaiki sikap mereka kembali, sehingga mereka membuat diskusi kelompok tentang keyakinan kelas yang bagus dalam menghargai orang lain. Yang kedua, menurut Anda, apakah restitusi yang diusulkan Vivi dan Natali sudah sesuai dengan pelanggaran yang telah dibuat? Lalu, apakah langkah-langkah restitusi yang telah diusulkan mereka? Restitusi yang diusulkan Vivi dan Natali sudah tepat. Saat mereka menyadari kesalahan mereka menemui Bu Eni dan meminta maaf serta memperbaiki kesalahan mereka yang tidak sopan kepada Bu Eni. Langkah-langkah restitusi yang mereka lakukan adalah membuat diskusi kelompok mengenai keyakinan kelas, menghormati orang lain, dan penerapan di lingkungan sehari-hari. Lalu gagasan mengenai tema keyakinan kelas tersebut mereka kirimkan ke Ibu Eni dan berkonsultasi kepada Pak Hasan sebagai kepala sekolah. Yang ketiga, dalam kasus di atas, posisi apakah yang telah diambil oleh Ibu Eni dalam menangani Vivi dan Natali? Jelaskan jawaban Anda. Nah, dalam pertanyaan ketiga ini ada 2 kemungkinan sebenarnya ya. Yang pertama, dalam kasus tersebut Bu Eni sebagai pembuat rasa bersalah, di mana Bu Eni mengatakan kepada Vivi dan Natali bahwa bila mereka tidak mengerjakan tugas, Bu Eni akan ditegur kepala sekolah. Dalam perkataan tersebut, seolah-olah bila Vivi dan Natali tidak mengerjakan tugas, maka ibu tersebut ditegur. Yang kedua, posisi sebagai teman, karena kata-kata yang diucapkan Bu Eni itu seperti berbicara dengan teman yang sedang meminta tolong, yaitu tolong bantu ibu ya, gitu. Jawaban pertanyaan terakhir, jika Anda adalah Pak Hasan, bagaimana Anda menyikapi langkah yang ditempuh Ibu Santi? Nah, bila saya sebagai Pak Hasan, saya setuju dengan sikap Bu Santi, karena itu dengan mengembalikan kepribadian anak dan tidak langsung menyalahkan atau menghukum anak, tetapi mencari solusi bersama-sama untuk memperbaiki kesalahan mereka, dan menyadarkan bahwa sikap yang mereka lakukan hal ini membentuk penguatan karakter dan identitas. Selanjutnya, jawaban dari pertanyaan kasus yang kedua. Yang pertama, dalam kasus di atas, sikap posisi apakah yang diambil oleh Bapak Lukman? Jelaskan apa indikatornya. Menurut kami, yaitu posisi kontrol penghukum. Indikatornya, yang pertama menggunakan hukuman verbal. Tampak pada pernyataan Pak Lukman yang tetap bersikuras pada peraturan yang berlaku dan mengatakan, "Ya sudah, kamu sudah melanggar peraturan sekolah. Kamu salah, sudah terlambat, salah pula warna sepatunya. Segera buka sepatumu kalau tidak bisa mengenakan warna sepatu sesuai peraturan." Nah, biasanya kalimat ini disampaikan dengan nada tinggi dan tegas. Kemudian indikator kedua yaitu menggunakan hukuman nonverbal. Tampak pada perintah Pak Lukman untuk melepas sepatu dan juga tidak mau tahu Ini tergambar pada kalimat, "Tidak, kamu telah melanggar peraturan sekolah. Kalau tidak sanggup, ambil sepatu di rumah atau diantarkan sepatu ke sekolah. Ya sudah, kamu tidak bersepatu saja seharian di sekolah. Sekarang copot sepatumu dan silahkan belajar tanpa sepatu seharian." Nah, ini walaupun siswanya sudah memohon. Jawaban yang kedua, bila Pak Lukman sebagai seorang manajer
maka menanyakan dengan tulus, bahasa tubuh yang tidak kaku dan mendekat kepada murid. Contoh pertanyaannya, yang pertama, Sabrina, kenapa kamu bangun terlambat? Apa kamu tahu jam berapa sekolah masuk? Yang kedua, apakah kamu tahu tentang peraturan sekolah, tentang warna sepatu yang dipakai oleh murid? Yang ketiga, bagaimana kamu akan memperbaiki masalah ini? Nah, sebagai seorang manajer, harus memahami restitusi melalui tahapan dalam segitiga restitusi sebagai salah satu cara menanamkan disiplin positif pada murid sebagai bagian dari budaya positif di sekolah, agar murid menjadi merdeka. Dan menerapkan disiplin restitusi agar dapat menciptakan lingkungan positif, aman, dan nyaman, dan dapat menghasilkan murid-murid yang lebih mandiri, merdeka, dan bertanggung jawab. Jawaban ketiga tentang nilai kebajikan apa yang ingin dituju oleh peraturan harus berwarna hitam. Yang pertama, disiplin, kemudian kebersamaan, saling menghargai atau menghormati, dan integritas. Lalu bagaimana Anda menyikapi langkah yang diambil Pak Lukman mengenai kasus tersebut? Itu memanggil Pak Lukman ke ruang kepala sekolah dan mengajaknya untuk berdiskusi. Kemudian merefleksi tindakan yang telah dilakukan oleh Pak Lukman memberi hukuman kepada Sabrina itu telah membuat Sabrina tidak nyaman dan menjadi malu. Kemudian memberikan saran untuk tentang cara menyelesaikan masalah dan tindakan positif yang diambil dalam menghadapi masalah Sabrina. Selanjutnya, jawaban pertanyaan dari kasus yang ketiga. Pertanyaan pertama, posisi kontrol apa yang diambil oleh Ibu Dani dalam pendekatannya kepada Fajar? Di sini posisi kontrolnya adalah sebagai pembuat rasa bersalah. Ya, yang terlihat dari kalimat, Ibu Dani pun menjawab lirih, gimana kamu Fajar? Kamu tidak kasihan sama ibu ya? Ibu sudah capek-capek mengajarkan kamu. Tidak kasihan sama ibu. Dan Fajar pun dia membisu. Jawaban ketiga yang berkaitan dengan kebutuhan apa yang diperlukan oleh Fajar berdasarkan jenis ya, 5 jenis kebutuhan dasar. Itu ada 3 yang diperlukan Fajar, yaitu kasih sayang atau perhatian, kemudian kebebasan, dan kesenangan ya. Untuk kasih sayang dan perhatian ini terlihat dari sikap acuh tak acuhnya si Fajar dan juga cuek. Ada indikasi bahwa adanya keinginan untuk diperhatikan atau sedang memiliki sebuah masalah, baik masalah pribadi ataupun keluarga. Kemudian tentang kebebasan, dari sikap acuh tak acuhnya si Fajar ya, ini ada indikasi bahwa dia tidak tertarik dengan model pembelajaran yang dibawakan oleh bu guru ya. Kemudian untuk kesenangan, ini dari sikap tak acuh dan sikap cuknya si Fajar ya. Ini ada indikasi bahwa Fajar tidak senang dalam mengikuti pelajaran yang mungkin membosankan. Sehingga guru perlu memahami karakter setiap anak juga ya. Sehingga bisa menerapkan pembelajaran yang berdiferensiasi. Kemudian yang ketiga, bila mana Ibu Dani mengambil posisi sebagai pemantau, ya, apa yang akan dilakukan atau yang dikatakan oleh Bu Dani. Kemudian pertanyaan apa ya yang akan diajukan. Nah, ini jawaban kami. Bingung ya? Oke, Ibu Dani akan memanggil Fajar dan juga menanyakan perihal kenapa Fajar terlihat acuh tak acuh, ya, dan tidak bersemangat dalam belajar. Dengan mengaitkan akan konsekuensi yang akan diterima oleh Fajar apabila pola belajarnya masih tetap seperti itu. Ya. Pertanyaan yang bisa ditanyakan seperti, Fajar, kenapa kamu sering tidak fokus dalam belajar dan terlihat acuh tak acuh? Nah, kemudian mengaitkan Fajar dengan nilai pelajaran yang selama ini diperoleh ya, yang tidak terlalu baik. Misalnya, bukankah kamu menyadari bahwa bagaimana nilai-nilai pelajaran bahasa Inggrismu selama ini tidak terlalu baik? Nah, kemudian dan juga mengingatkan kembali akan konsekuensi yang akan diterima
oleh Fajar ya jika terus bersikap sedemikian. Contoh pertanyaannya, Fajar, kamu tentunya tahu bukan konsekuensi dari sikap kamu yang acuh tak acuh dalam belajar ini? Kemudian bagaimana kamu bisa memperbaiki dan mengejar ketertinggalanmu dalam belajar dengan teman-teman yang lain ya? Lalu apa keuntungan kamu jika bersikap seperti itu? Dan juga boleh dengan pertanyaan-pertanyaan lain. Mungkin kelompok lain akan menambahkan. Yang keempat, apabila Anda ya, sebagai kepala sekolah di sekolah Fajar dan mengetahui hal ini, bagaimana tindak lanjut Anda? Yang pertama yaitu memanggil Bu Dani dengan tujuan untuk mengkonfirmasi keadaan yang sebenarnya. Yang kedua, mengajak refleksi ya, yaitu tentang kegiatan pembelajaran yang dilakukan oleh Bu Dani. Kemudian memberikan bimbingan atau saran atau rekomendasi ya. Sarannya misal meminta Ibu Dani untuk memanggil Fajar di luar jam pelajaran, kemudian agar Fajar itu lebih terbuka dalam menyampaikan hal yang menjadi permasalahan yang mungkin sedang dialaminya. Kemudian meminta mengkonfirmasikannya kepada wali kelas, guru BP, atau memanggil orang tuanya. Atau boleh juga mengkonfirmasi kepada wakil kepala sekolah wakas kesiswaan ya. Kemudian bisa melakukan sarannya ya kepada guru untuk melakukan pembelajaran yang berdiferensiasi menggunakan game-game ya atau ice breaking dan lain-lainnya. Kemudian kepala sekolah bisa melakukan supervisi secara berkala untuk dapat memberikan saran dalam pemilihan model pembelajaran ya, media ajar, kemudian pengelolaan kelas oleh guru yang mungkin merupakan salah satu faktor dari sikap acuh tak acuhnya si Fajar dalam belajar di kelasnya Bu Dani. Terakhir, jawaban pertanyaan untuk kasus yang keempat ya. Kasus terakhir maksudnya. Pertanyaan pertama yaitu posisi kontrol apa yang telah dipraktekkan oleh kepala sekolah Ibu Siti. Kemudian hal-hal apa saja yang dilakukannya sehingga Anda berkesimpulan demikian. Ya. Posisi kontrol Ibu Siti adalah sebagai manajer. Lalu hal-hal apa saja yang dilakukannya sehingga kami berkesimpulan demikian. Ya, adapun hal-hal yang dilakukan Ibu Siti yaitu sebagai seorang manajer, yang pertama dapat berkomunikasi dengan baik. Ya. Kedua, tidak instruktif. Ya, misalnya murid diajak untuk menganalisis kebutuhan sendiri, mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas permasalahannya sendiri. Ya. Kemudian yang ketiga, memiliki gestur yang baik akan menimbulkan rasa nyaman kepada anak. Jawaban pertanyaan kedua dalam kasus keempat itu tentang bagaimana Dino dikuatkan dalam kasus ini, yaitu dari kesalahan yang dilakukan Dino, ia bisa bertanggung jawab dengan menjahit kembali kancing bajunya si Anto. Kemudian Dino juga dilatih menjadi manajer bagi dirinya sendiri dengan menyadari akan kesalahan yang telah dibuatnya dan dengan tulus itu bisa menunjukkan perubahan, mengakui kesalahan dan menembusnya, atau dapat dikatakan Dino bisa menyelesaikan masalahnya dengan cara yang bijaksana. Sedangkan penguatan untuk Anto, jika ada masalah, dia dapat keadilan. Kemudian jawaban pertanyaan ketiga yaitu kira-kira nilai kebajikan yang dituju dalam kasus tersebut yaitu adanya bertanggung jawab ya, adanya tanggung jawab, kemudian munculnya rasa percaya diri, kemudian tulus dan juga bijaksana. Demikian pemaparan dari hasil diskusi kelompok kami. Saya kembalikan ke moderator dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.